Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Serlisnita Monika, Aidil Saputra, dan Siti Marwatu Soleka, akan melakukan sebuah praktikum yang berkaitan dengan materi listrik dinamis. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah 1. Menjelaskan perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup. 2. Menjelaskan peranan kutub pada baterai. 3. Mengidentifikasikan benda-benda yang termasuk konduktor listrik. Baiklah, sekarang kita masuk pada tahap pengenalan alat. Adapun alat-alat yang telah kami siapkan, yang pertama, 2 buah kabel jumper, dudukan baterai 1 slot, 1 buah baterai, yang terakhir 1 buah lampu kecil. Baiklah, maka langkah pertama sebelum kita memulai praktikum adalah kita membuat rangkaian listriknya terlebih dahulu. Di sini adalah rangkaian listrik seri, di mana sebelah kiri adalah kutub positif, sebelah kanan yang kabelnya hitam adalah kutub negatif. Kabel jumper yang kabel merah akan kami hubungkan dengan kabel jumper yang merah juga untuk kutub yang positif. Begitu juga dengan kabel yang hitam untuk kutub negatif, kami hubungkan dengan kabel jumper berwarna hitam pula. Kemudian untuk lampunya juga kami hubungkan. Nah, pada kabel jumper ini, selain sebagai konduktor untuk menghubungkan arus listrik, juga akan kami menggunakan sebagai saklar yang fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jadi jika kami ingin lampunya hidup, maka tinggal kami sambungkan yang sebelah sini, dan jika kami ingin mematikan lampunya, maka akan kami lepas atau kami putus, buka saklarnya, akan kami buka. Sebelum kita mulai eksperimen pertama, berikut adalah definisi dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut tidak terhubung atau terbuka, sehingga pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan aliran listrik. Pada rangkaian di atas merupakan contoh rangkaian terbuka. Terlihat bahwa pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan arus listrik sehingga lampu tidak bisa menyala. Baiklah, berdasarkan definisi di atas, maka dapat kita buat bahwa rangkaian terbuka adalah rangkaian yang seperti ini, yang saklarnya kita buka atau aliran listriknya kita putus, sehingga pada rangkaian ini itu rangkaiannya tidak dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut mengalirkan aliran listrik. Pada rangkaian di atas merupakan contoh rangkaian tertutup. Terlihat bahwa pada rangkaian tersebut mengalirkan arus listrik sehingga lampu bisa menyala. Nah, berdasarkan definisi di atas pula dapat kita buat bahwa rangkaian tertutup adalah rangkaian yang ketika saklarnya kita tutup atau arus listriknya kita sambung, yang seperti ini. Nah, ketika disambungkan maka arus listrik dapat mengalir. Nah, jadi pada rangkaian ini merupakan contoh rangkaian tertutup. Terlihat bahwa pada rangkaian ini itu dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu bisa menyala. Sekarang pada eksperimen kedua, akan kita balik kutub baterainya. Kita lihat apakah lampu akan tetap menyala.
Nah, setelah dibalik, ternyata lampunya tidak menyala. Hal ini dikarenakan sejati arus listrik mengalir dari kutub positif atau potensial tinggi ke kutub negatif atau potensial rendah, bukan sebaliknya dari kutub negatif atau potensial rendah ke kutub positif atau potensial tinggi. Baiklah, sekarang pada eksperimen ketiga, kita akan mencari tahu benda apa saja yang dapat menjadi konduktor atau mengalirkan arus listrik. Yang pertama, koin logam. Di sini dapat dilihat bahwa lampu bisa menyala. Benda selanjutnya, lidi. Bisa dilihat bahwa lampu tidak menyala. Baik, lanjut pada benda selanjutnya, yaitu sedotan plastik. Di sini lampu tetap tidak menyala. Lanjut, kertas. Bisa dilihat lampu masih tidak menyala. Pada alat lain, air garam. Bisa kita celupkan. Dan di sini bisa kita lihat bahwa lampu dapat menyala. Baiklah, cukup sekian video hasil praktikum kami kali ini tentang listrik dinamis. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.